warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Ibu kelas 4, ketemu lagi bersama Ibu Anissa Rahmi pada pembelajaran matematika. Sebelumnya, bagaimana kabar anak-anak Ibu hari ini? Jadi, kalau Ibu tanya seperti itu, kalian menjawabnya, Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Seperti itu ya, kita ulang sekali lagi. Bagaimana kabar anak-anak Ibu pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Beri tepuk tangan untuk kita semua karena kita telah semangat di pagi hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita awali dengan membaca doa secara bersama-sama. Yuk, sama-sama kita angkat tangannya dan berdoa secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita sudah selesai membaca doa. Semoga berkat doa tadi anak-anak dimudahkan ya dalam memahami pembelajaran hari ini. Amin. Ibu ingin cek hadiran kalian terlebih dahulu ya. Kalau Ibu sebutkan namanya, bilang hadir ya. Oke? Oke, yang pertama, Maufira Nadia. Apakah Maufira Nadia hadir hari ini? Wah, Maufira sangat semangat dalam menjawab pertanyaan Ibu. Selanjutnya, Putri Nilam Cahaya. Apakah Putri Nilam Cahaya juga hadir? Wah, Alhamdulillah Putri Nilam Cahaya hadir hari ini. Tidak kalah semangat seperti Maufira ya. Alhamdulillah, semua anak-anak Ibu hadir pada hari ini. Oh ya, coba anak-anak Ibu lihat sekeliling kalian. Apakah ada sampah yang berserakan? Jika ada, kalian ambil terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita nyaman dan kelas kita bersih. Karena dengan kelas yang bersih, kita akan merasa nyaman dalam belajar. Silakan kalian buang terlebih dahulu ya sampahnya. Silahkan anak-anak Ibu duduk di tempat duduknya masing-masing dengan rapi ya. Nah, Ibu membawa satu gambar. Coba kalian tebak gambar apakah itu? Ya, benar sekali Nilam. Itu adalah gambar orang yang sedang berenang. Kita beri tepuk tangan yuk untuk Nilam karena ia telah menjawab dengan benar. Iya, Maufira ingin bertanya apa? Nah, tadi Maufira bertanya, apa hubungannya kolam renang dan pembelajaran matematika pada hari ini? Jadi, di balik gambar ini ada satu pertanyaan. Pertanyaannya, Taufik latihan berenang setiap 3 kali seminggu dan Ridho setiap 4 kali seminggu. Jika tanggal 20 Mei mereka berenang bersama, maka mereka akan berenang secara bersama lagi pada tanggal, ayo coba tebak pada tanggal berapa mereka akan berenang bersama-sama lagi. Ya, jika belum tahu, akan lebih lanjutnya kita akan bahas pada pembelajaran kali ini ya. Sebelum membahas lebih lanjut tentang pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, apakah anak-anak Ibu masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Iya, benar sekali Maufira. Minggu lalu kita telah belajar tentang faktor bilangan dan kelipatan. Ibu ingin bertanya, coba kalian sebutkan kelipatan dari 5. Siapa yang mau? Ya, silahkan Putri Nilam Cahaya sebutkan kelipatan dari 5. Wah,
Benar sekali yang disebutkan oleh Nilam, benar semua. Yuk kita beri tepuk tangan untuk Nilam. Jadi, faktor bilangan dan kelipatan itu berkaitan dengan materi kita pada hari ini, yaitu tentang FVB dan KPK. Sebelum memasuki ke materi lebih lanjut, Ibu ingin bertanya, apakah kalian sudah siap untuk belajar pada hari ini? Wah, semangat sekali ya kalian. Maka dari itu, silahkan siapkan buku dan alat tulis kalian. Ibu akan menjelaskan lebih lanjut tentang KPK dan FVB. Untuk anak-anak kelas 4, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, dengan mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menyelesaikan soal yang berkaitan dengan KPK dan FVB dengan tepat. Yang kedua, dengan mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat membedakan soal cerita KPK dan FVB dengan tepat. Yang terakhir, yang ketiga, setelah mendengar penjelasan guru, siswa dapat menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan KPK dan FVB dengan tepat. Itu tadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya, apakah anak-anak ibu pernah mendengar istilah KPK dan FVB? Iya, benar sekali Maufira. KPK ialah singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil dan FVB adalah faktor persekutuan terbesar. Beri tepuk tangan untuk Maufira karena telah menjawab dengan benar. Ibu akan menjelaskan lebih lanjut tentang KPK dan FVB. Dengarkan dengan seksama dan catat poin-poin penting dari Ibu ya. Oke? Pertama-tama, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian FVB dan KPK. Jadi, FVB merupakan singkatan dari faktor persekutuan terbesar. FVB ialah faktor terbesar yang sama dari banyaknya bilangan yang dimaksud. Sedangkan KPK ialah singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. KPK merupakan kelipatan persekutuan yang nilainya terkecil di antara kelipatan persekutuan lainnya. Untuk lebih jelasnya, pertama-tama kita akan membahas mengenai KPK terlebih dahulu ya. Ibu akan memberikan contoh soal. Yang pertama, berapa KPK dari 3 dan 5? Cara pertama, kita mencari KPK dengan kelipatan persekutuan. Langkah pertama, kita cari kelipatan dari 3. Kelipatan dari 3, coba kita sebutkan secara bersama-sama ya. Kelipatan dari 3 ialah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Selanjutnya kita sebutkan secara bersama-sama ya kelipatan dari 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Jadi, persekutuan dari kelipatan 3 dan 5 ialah 15 dan 30. Karena yang kita lihat ialah nilai yang sama dari kelipatan 3 dan 5 tersebut. Jadi, yang sama adalah 15 dan 30. Adapun KPK dari 3 dan 5 kita lihat dari hasil persekutuan tadi. Yang terkecil dari 15 dan 30 adalah 15. Jadi, kelipatan persekutuan terkecil dari 3 dan 5 ialah 15. Gampang sekali bukan? Selanjutnya, Ibu punya cara yang kedua, yaitu menggunakan pohon faktor. Yang mesti kita ingat dalam menerapkan pohon faktor ini, untuk membuat faktor-faktor harus ingat bilangan prima. Jadi bilangan prima itu hanya bisa dibagi 1
dan dirinya sendiri. Contohnya 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Kita coba ya. Pohon faktor dari 3 ialah 3 tidak bisa dibagi 2. Jadi kita cari bilangan prima lain yang bisa dibagi 3, yaitu 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1. Selesai faktor dari 3. Selanjutnya 5. 5 tidak bisa dibagi 2, tidak bisa dibagi 3. Maka dari itu kita cari faktor prima lain. Maka dari itu kita cari bilangan prima yang lainnya, yaitu 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Kita tuliskan hasil dari faktor tersebut yaitu 3, yaitu 3 dikali 1. Sedangkan 5 dikali 1. Untuk hasil dari KPK menggunakan pohon faktor, yang mesti kita ingat ialah KPK semua faktor prima dan ambil pangkat terbesar. Jadi dari faktor tersebut kita mengambil 3 dan 5. Kita tuliskan 3 dikali 5 sama dengan 15. Jadi cara menggunakan pohon faktor atau kelipatan pada cara pertama tadi sama-sama menghasilkan 15. Selanjutnya kita masuk ke contoh FVB. Contoh soal, tentukan FVB dari 12 dan 15. Contoh pertama, kita dapat mencarinya dengan menggunakan pohon faktor seperti yang kita kerjakan pada KPK tadi ya. Kita cari pohon faktor dari 12 yaitu 12 dapat dibagi 2, hasilnya 6. Kita bagi 2 lagi, hasilnya 3. Selanjutnya dari 15 kita cari 15 dibagi 3 hasilnya 5. Jadi dari 12 tadi dapat kita tuliskan dari faktornya ya, 2 dikali 2 dikali 3 atau 2 pangkat 2 dikali 3. Sedangkan 15 dapat kita tulis 3 dikali 5. Adapun untuk mencari FVB dari pohon faktor ialah yang mesti diingat yaitu FVB dapat berupa faktor prima yang sama dan pangkat terkecil. Yang mesti kalian perhatikan ialah faktor prima yang sama. Jadi dari 12 dan 15 itu yang sama ialah 3 dan pangkatnya tidak ada selain 3 itu ya. Jadi faktor persekutuan terbesar dari 12 dan 15 ialah 3. Lebih lanjutnya, kita akan membahas tentang soal cerita yang berkaitan dengan FVB dan KPK. Mungkin anak-anak masih bingung apa yang membedakan soal cerita yang berkaitan dengan FVB dan KPK. Jadi, ada kata kunci yang berkaitan dengan soal FVB dan KPK. Yang pertama, ada soal yang berkaitan dengan FVB, pasti akan memuat kata-kata paling banyak, sama banyak, sebanyak-banyaknya, jumlah yang sama, jenis yang sama, atau sama rata. Sedangkan pada KPK kata kuncinya ialah setiap, sekali, bersama-sama, bersamaan, atau bersama lagi. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal ya. Yang pertama, kita akan membahas tentang contoh soal KPK. Soal pertama, Taufik latihan berenang setiap 3 kali dalam seminggu dan Ridho setiap 4 kali sekali. Jika tanggal 20 Mei mereka berenang bersama, maka
Mereka akan berenang secara bersama lagi pada tangga. Dari situ dapat kita lihat ada kata secara bersama, maka itu sudah tergolong pada soal yang berkaitan dengan KPK. Langsung saja kita cari faktor prima dari 3 yaitu 3 dan faktor prima dari 4 yaitu 2 dikali 2. Sebagaimana yang Ibu jelaskan di awal tadi, kalau KPK yang diambil ialah semua faktor prima dan ambil pangkat terbesar. Jadi dari faktor 3 dan 4 dapat kita ambil 3 dikali 2 pangkat 2. Hasilnya ialah 12. Maka dari itu mereka akan berenang bersama lagi 12 hari setelah 20 Mei. Kita hitung 12 hari ke depan dari 20 Mei, yaitu 1 Juni. Jadi, mereka akan bersama-sama lagi berenang pada 1 Juni. Mudah sekali bukan? Selanjutnya, Ibu akan mencontohkan soal yang berkaitan dengan FVB, yaitu Mita memiliki 24 pita hijau, 48 pita biru, 56 pita ungu. Pita tersebut akan dimasukkan ke dalam plastik. Setiap plastik berisi ketiga jenis pita dengan jumlah yang sama. Berapa jumlah plastik yang harus disediakan Mita? Caranya sama, kita harus mencari faktor dari 24, 48, dan 56. Kita akan menggunakan cara berupa pohon faktor. Pertama-tama kita cari faktor dari 24 dulu ya. 24 dibagi 2 hasilnya 12. 12 dibagi 2 hasilnya 6. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Jadi dapat kita tulis 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 atau 2 pangkat 3 dikali 3. 48 dapat kita bagi 2 menjadi 24. 24 kita bagi 2 menjadi 12. 12 dibagi 2 ialah 6. 6 dibagi 2 3. Jadi dapat kita tulis 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 atau 2 pangkat 4 dikali 3. Selanjutnya 56 dapat kita bagi 2, yaitu 56 bagi 2 hasilnya adalah 28. 28 dibagi 2 hasilnya 14. 14 dibagi 2 hasilnya 7. 7 tidak bisa dibagi lagi. Jadi dapat kita tulis 2 pangkat 3 dikali 7. Adapun FVB tadi yaitu yang diambil ialah faktor prima yang sama dan pangkatnya terkecil. Jadi dari 24, 48, dan 56, faktor prima yang sama dan terkecil adalah 2 pangkat 3. Jadi 2 pangkat 3 adalah 8. Maka dari itu, jumlah plastik yang harus disediakan Mita ialah 8 buah plastik. Itu tadi penjelasan Ibu tentang FVB dan KPK. Semoga bisa dipahami ya. Itu tadi penjelasan materi dari Ibu Anissa tentang FVB dan KPK. Selanjutnya, Ibu punya pertanyaan. Silahkan kalian jawab di buku tugas kalian ya. Menjawabnya secara sendiri-sendiri. Jangan sampai anak Ibu mencontek ya. Karena mencontek itu perbuatan yang tidak terpuji. Kerjakan semampu kalian. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung tanyakan ke Ibu ya. Apakah sudah selesai? Alhamdulillah. Iya, silahkan. Mau Nadia kumpulkan ke depan ya kalau sudah selesai. Itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Adapun kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kita telah belajar tentang KPK dan FVB.
KPK ialah singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil dan FVB adalah singkatan dari persekutuan terbesar. Kita tadi telah menyelesaikan soal yang berkaitan dengan KPK dan FVB dengan berbagai cara. Cara untuk menyelesaikan KPK yang kita sudah pelajari ialah cara dengan menggunakan kelipatan dan pohon faktor. Adapun EPB kita telah menyelesaikan dengan cara pohon faktor. Ibu harap anak-anak mengulang-ulang ya pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum menutup pembelajaran, alangkah lebih baiknya jika kita tutup dengan doa agar pembelajaran kita tadi berkah dan anak-anak bisa senantiasa mengingatnya ya. Kita doa secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah selesai dan kita juga sudah selesai membaca doa penutup. Pesan ibu, kalian diulang-ulang pembelajaran tadi ya, jangan sampai dilupakan begitu saja. Karena pembelajaran kita ini saling memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Kalian tetap rajin-rajin belajar di rumah. Jika ada yang tidak dipahami, bisa langsung tanyakan ke ibu ya. Ibu tutup pembelajaran kali ini dengan mengucap salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.